ya. Nggak ngacir ya. Termasuk juga sebagai waktu El kabur juga, jadi gue tanggung jawab juga kan ke dalam tim terhadap season tersebut. Iya, dan sekarang lagi ada cocok-cocokan juga dari segi rotasi. Sudah mulai ada yang bertegur sapa tadi, Bumi Sport yang sudah membuka genderang perang mereka mendapatkan satu confirm elimination. Dewa United harus kehilangan satu anggota mereka. Berpapasan lagi tapi Ken Boy dengan satu tracking yang dia lakukan mendapatkan satu pemain dari Horboys. Genderang perang kah? Knock satu ras sepertinya bakal dioptimalkan oleh Nightmare. Ken Boy akan memacu di arah paling depan. Granat timingnya masih belum bisa mendapatkan pemain-pemain dari arah Nightmare yang mendekat tapi no mercy. Akhirnya bisa diamankan walaupun pada akhirnya Exor juga dibuat tumbang. Tapi ada yang nyelonong begitu aja. Satu pemain dari Nightmare kembali lagi diamankan. Iris tadi yang bisa mendapatkan pemain Nightmare yang sekonyong-konyong masuk. Aan masih ada waktu untuk di-revive. Yes, the Horboys kehilangan dua punggawa mereka di bawah, padahal Aan kencang banget sama Extor, namun Iris sama Konslet agak super duper try hard mereka untuk menjaga bagaimana tidak ada yang lagi menabrak compound ini. Namun fight di luar juga panjang. AR PMK dari Nightmare, Dewa United ke arah Claw juga, dan Glue pun juga bersama Dewa United melakukan peperangan. Namun dari Claw mencoba menabrak gudang 3 di George Sport yang gagal sudah di-defense dengan baik oleh pemain-pemain dari MSG yang hanya kehilangan King saja. Namun ada peluru di belakang, ada peluru di belakang dari seorang Neko dari seorang Riz tahu jelas kalah healing, terlalu panik, dan Gatrins lah yang mampu untuk duluan membuka tembakan Claw. Walaupun nyisain satu, mampu untuk memanfaatkan kelengahan dari seorang Neko. Gatrins bakal mencari lagi dua pemain dari NST, tapi dua NST yang lain kayaknya nggak bakal sembrono. Mereka tahu banyak penjagaan yang ketat di gudang 3 ini. Gue pengen konfirmasi dah, lu begitu nancep, itu kedengeran bunyi gelingnya kan? Kedengeran kan? Tapi kayaknya gara-gara ada tembakan-tembakan dari luar tuh akhirnya ngebuat Neko-nya nggak sadar gitu. Lebih karena panik menurut gue, dia udah terpacu untuk adrenalinnya melakukan healing terlebih dahulu. Karena ya basic dari PUBG Mobile adalah sustain. Iya. Headsetnya kayak ketuker tadi kanan kirinya. Kagak jelas kedengerin bunyi Mungkin kalau itu possible. Itu gua bingung kayak harusnya lo ngitung elimination fitnya juga gak sih begitu ada yang nabrak segala macamnya lo nge-defense, tapi awarenessnya tadi bener-bener dipertanyakan banget Neko. Mudah banget untuk bisa dapetin Neko yang langsung mepet sama tembok, tapi Make Joe mepet juga berarti pertahanan dari Bumi Sport sudah mulai berputar-putar. Botex membackup dari bagian belakang. Sementara Herling juga datang kali ini. Bumi Sport harus merespon dari dua mobil yang bergerak di sekitar mereka. Ada backup memang dari bagian sekitaran hospital, tapi ternyata Daybot yang bisa membuka genderangnya lebih dalam lagi walaupun Herlings overpick dan tumbang. Dreadnought terjadi. Pedro menyelamatkan posisi dari arah Bumi Sport, tapi berapa lama mereka bisa bertahan karena tiba-tiba Glubluk juga ikut campur dari perumahan. Yes, dan bagaimana dari Make Joe sekarang pun juga agak ngehold memanfaatkan dulu satu smoke dan juga vehicle, tapi Excel mestinya kelihatan Excel untuk memberikan tembakan terus karena dari Herlings. Memastikan 1 poin bisa dia dulang, dan Botex pun juga di follow up oleh Excel bersama dari Federales menambah dari elimination mereka. Dan juga follow up yang datang dari arah tim Xenox Sersis menahan laju pushnya, boosting terlebih dahulu. Di sisi lain Beryl bisa dapetin satu pemain dari SP, sudah diamankan dan sudah dipulangkan juga Rizky menuju ke arah lobby, tapi battle masih tersaji di antara titik ini. Da Costa melemparkan sebuah spekulasi menuju ke lantai 2. Tidak ada pemain-pemain dari Glubluk yang ada di tempat tersebut, masih menggali dan menggali. Bahkan Glubluk yang paling dekat tidak melakukan pergerakan sambil memantau pergerakan yang terjadi di arah titik yang lain, karena tiba-tiba Bumi Sport ada Beryl yang datang, last man standing, ada tembakan yang datang juga dari bagian gudang seberang, membuat El Beryl dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dan tidak akan bisa bertahan lama karena Horboys juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memulangkan Bumi Sport ke arah lobby. Ya ampun, reload terlebih dahulu dan granat Boychill kembali. Gila, Buy One Get Two kah? Buy One Get Two mestinya dari Boychill. Oh enggak, satu ternyata ada tembakan dari luar membuat dari Extor agak sedikit berkeluaran dengan Boychill yang memberanikan diri tadi maksud hati. Namun ternyata memang peluru yang mengarah ke arah compound ini terlalu banyak, membuat dari Boychill agak menahan diri. Tapi granat tidak ada lagi. Wall smoke, mainkan Boychill. Lo bisa clutch 1 versus 3 Boychill. It's time Boychill. Come on Boychill. Bang dulu, Bang masuk Boychill. Astaga Bang, kok pindah Bang? Where Boychill? Mana Boychillnya? Chill! Oh di Boychillnya 77, ya ampun. Kita aja untuk dia bagus secara individual decision. Dan Marco sekarang memberanikan diri, nge-follow up. Nekat memang, tapi mungkin instruksi 3 yang lain bakal menabrak dari AK Gold. Bermain El Matador di sana. Dihindari secara singkat, tapi No Trend tahu jelas. Wah gila. AK Gold gila. Benar sekali bersama dari Tensky melakukan crossfire.
Semuanya bergemuruh, tembakannya tidak ada henti-hentinya. Dan Marco masih mencari lagi satu pemain dari IK Cool di atas. Sudah terdeteksi Ahmed. Marco bakal berjalan ke arah atas, tapi Ahmed tidak bakal berdiam diri. Granat, at least ada satu yang bisa dilemparkan, menundukkan pemain ARPM. Ya, dan dia udah tahu sebenarnya last man standing-nya itu ada di atas bukitnya, bahkan dikejar oleh seorang Notren. Ada follow up juga datang dari bagian belakang dan Notren dipulangkan. Notren yang memulangkan pemain dari Ahmed. Pemain dari AK Gold menuju ke arah lobby. Langsung dihentaskan begitu saja, bahkan AK Gold gak ada elimination mereka bawah. Ya emang sulit sih, kalau emang bantingannya tuh dari atas high ground Sonic lagi. Bukit George Paul, turun ke bawah, sama pemain yang di gudang ataupun pemain-pemain yang di rumahnya dari Horboys, itu bisa ngedeteksi mereka. Namun dari BTR, gue masih tanda tanya dengan apa yang akan mereka lakukan. Menunggu selama itu kan di pinggiran, atau mereka bakal memaksa menabrak pemain dari Horboys. Tapi itu pun juga bisa dimanfaatkan oleh SA. SA sekarang yang mereka lagi meneliti di mana sebelah kanan aman atau tidak. Oh ya, SA lagi ngelakuin screening out. Ya, mengirimkan satu pemain lewat Asa, bisa selamat atau enggak baginya. Kalau pecah bakal ngepot, itu dia baginya, ngepot Asa. Terbuka dengan sangat jelas, Ektor bisa mendapatkan posisi dari seorang Asa, tapi ternyata Asa mendapatkan satu gundukan kecil yang bisa digunakan untuk bersembunyi, melakukan proning langsung bertemu angle shoot dari arah seorang Ektor. Ektor pun kehilangan vision untuk bisa mendapatkan Asa, pemain dari Shadow Esports yang tadi gaspol dengan baginya. Dan Conslet akan menargetkan juga tim-tim yang lain lagi. Dua tim sudah terkontrol oleh Horboys, ada Shadow Esports dan juga pemain-pemain dari ARPM. Itu Asa juga udah mau ngapain lagi cuy. Itu udah bener-bener stuck banget di tengah. Baginya pun juga nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Maju secara ke depan pun juga panjang banget. Ya udah mau nggak mau terus lo bakal ada di situ. Namun perlu bantuan SA yang lain. Masri dan juga Yoru perlu ada pengisian sedikit-sedikit. Especially karena ARPM yang paling dekat sama secara mata oleh mereka. Dan granat satu. Bisa untuk dilemparkan ke depan. 1, 2, 3. Ternyata jauh dari jauh. Gue pikir dekat. Gue pikir dekat. Ternyata secara drone itu panjang sekali. Dan Goldsled bengong. Konslet telah tersembrono melihat poin yang terjadi antara SA dan juga ARPM. Celah tersebut dimanfaatkan oleh tim BTR dan juga Dewa United. Sumpah kena genjutsu kita cuy. Iya. Kena kamuflase kita tadi. Waduh. Gua kira deket, ternyata jauh lemparannya, gua kira tepat, ternyata masih ada di seberangnya lagi. Gagal dari lemparan granat untuk bisa mendapatkan dua pemain yang sedang melakukan sebuah proning. Tapi Leleboy dari Dewa United melihat pergerakan dari seorang Notren, berpindah-pindah tempat Notren masuk menuju ke arah mobil. Pindah ke arah sisi yang lain lagi, tapi ternyata akhirnya diamankan karena Leleboy ngotot untuk memberikan fresh fire-nya karena pemain dari RPM dan Notren. Marco pulang menuju ke arah lobby Dewa United yang mendapatkan party ini. Oke, dan ya semuanya hanya menunggu momentum saja. Oleh BTR sih, ini modal yang sangat besar untuk mereka bermain di IWC. Mereka tahu jelas bagaimana permainan safe zone itu nggak harus buru-buru untuk mereka eksekusi nabrak ke arah tengah. Dan sekarang mereka ngebaca kanan dan juga kiri secara smooth. Kemudian juga nggak sembarangan untuk melepaskan tembakan. Yang artinya kalau mereka benar-benar panik, spotlight sudah posisi mereka dan mengundang perhatian dari area manapun. Dan sekarang dari Dewa United, mereka tahu jelas Bigetron sudah sedikit-sedikit mengendap ke sekitaran teritorial mereka. Namun dari Horboys nggak boleh bocor. Horboys harus jelas dengan kompon yang mereka miliki mau eksekusi di part yang mana, Dewa United or Bigetron. Ya, harus mereka tentukan mana yang bakal mereka prioritaskan terlebih dahulu. Rezak melakukan lockdown yang bertukar arah compound dari arah tim Horboys. Ada lantai 2, lantai 1 Ektor sudah mulai kelihatan, juga ada marking lebih lanjut yang diberikan oleh seorang Rezak supaya informasi tidak ada yang miss. Dewa United mengganggu dari bagian belakang. Bigetron agak sedikit terhilangkan fokusnya karena harus mendapatkan info dari Horboys, harus mendapatkan info juga dari arah Dewa United. Tapi Dewa harusnya gak punya ruang gerak yang terlalu banyak lagi karena sekarang mereka harus bergerak masuk menuju ke arah zona. Sementara Ektor dapetin satu pemain dari Bigetron. Ektor tumbang begitu saja, headshot tadi yang berhasil menumbangkan satu pemain dari Bigetron. Ektor merespon satu smoke yang terpop up di arah kanan posisi rumah mereka. Conslet akan ditugaskan untuk melakukan lockdownnya ke arah pemain dari Bigetron. Sementara Dewa United akan memilih jalur yang mana lagi. Mungkin bakal mengincar batu yang ada di luar dari gudang tempat mereka berada sekarang. Dan yang paling adem ayem aja tuh Yoru dari Shadow Esports. Ya Yoru biarin aja. Kemudian juga kayaknya nggak ada yang menarik perhatian ke Yoru juga. Bener-bener aman banget, safe banget. Namun kalau awareness dari Bigetron itu bagus. Tapi Arkral terlalu maksa dengan play zone-nya. Maksud hati adalah melakukan regrouping dari Leleboy. Tapi Leleboy so far so good. Dan Arkral pun langsung mampu untuk ditelan oleh Blue Zone. Dan sekarang Conslet. Ini mestinya chicken sih untuk Horboys. Kalau sampai nggak chicken sih keterlaluan. Karena semuanya melakukan pop out smoke.
yang mengindikasikan ada kehidupan, tapi peluru memang terbatas oleh Horde Boys. Ya tapi sebenarnya kalau ada di pilot yang tepat ya, distribusi pelornya pasti bakal lebih on point banget karena DU pun sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Hanya tinggal beberapa tim saja dan lawan terberat dari Horde Boys adalah pemain-pemain dari Bigetron yang saat ini sudah mengamankan bagian pinggiran dari zonanya. Bahkan Extor mendapatkan posisi akhirnya dari seorang Yoru. Rezi ditumbangkan, kalau tadi Excel yang tumbang, sekarang Rezi yang tumbang, tapi dari arah Horde Boys mereka tidak akan keluar dari kompon mereka karena mereka tahu mereka unggul dari segi zona. Tapi dilihat-lihat zona 8 ini bikin mereka di pinggir. BTR pun ada di pinggir karena kalau tiba-tiba sekonyong-konyong ke tengah itu open field banget. Ini kalau misalnya Bigetron bisa dapetin chicken, fix mereka akan menjuari PMWC tahun ini. Widih, serius lu? Ya, Ini nih kalau chicken mereka juara PMWC nih. Ya, fix. Udah siap guys. How to solving untuk di level internasional udah mereka kuasai. Setuju gak Ken? Enggak sih, enggak relate sih. Nggak relate ya. Kita lihat. Kalau lo nggak relate ya udah. Kalau buat gue sangat meyakinkan. Bigetron menurut gue so far hampir sempurna secara keseluruhan. Oke, kita bakal lihat kesempurnaan itu bakal bisa Gila, membuat mereka mendapatkan chicken atau enggak, karena sekarang ada ternyata terjadi Federales tumbang setelah Bigetron mendapatkan satu pemain. Iris sudah diamankan tapi ternyata Constrate mendapatkan Federales dan langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Airdrop yang menjadi persembunyian dari pemain Bigetron saat ini, mereka sudah sedikit demi sedikit mengamankan area tengahnya. Revive ternyata masih bisa dilakukan oleh kedua tim ini tadi. 3 melawan 3, 10 elimination untuk Horde Boys, 4 elimination untuk Bigetron. Sudah ada batu yang diamankan, tapi lihat dari utilnya, Excel masih punya 6 coy. Gue suka banget sama Bigetron. Sumpah rapi banget loh. Sabar, trigger disiplin. Kemudian juga efisiensi mereka untuk bergerak itu benar-benar tepat banget. Dan secara eksekusi lagi mereka tahu jelas di mana truth the smoke yang harus dilakukan dari seorang Rezi. Namun sekarang berhamburan granat-granat dilemparkan oleh Horde Boys dan juga EXO melakukan pembatasan pergerakan untuk ke arah depan, tapi terlalu runyam, terlalu rumit, di mana dari titik Horde Boys ini mudah sekali untuk diantisipasi mata-mata pemain dari Bigetron. Namun fight yang terjadi dari Rezak agak nge-hold terlebih dahulu dan Rezi benar-benar full support banget melakukan smoke di sana. Ini dia granat yang dilemparkan menuju ke arah Rezak tapi masih belum bisa menjatuhkan, tapi granat kedua meledak dan berhasil mendapatkan satu pemain dari Bigetron. Rezak dibuat tumbang begitu saja. Excel juga melemparkan granat tapi belum ada threat token mereka kirimkan ke arah pemain dari Horde Boys yang semakin lama semakin mendekat. Iris low health, dia bisa aja nembak menuju ke arah Excel tapi granat dari Rezi follow up-nya langsung menuju ke arah dua pemain dari tim Horde Boys. Constrate kehilangan sedikit darah tapi Excel tertangkap, threat top terjadi. Extor pun tumbang, masih ada Constrate yang bertahan di balik sebuah blue zone, di balik sebuah smoke yang perlahan menghilang. Rezi menjadi pemain terakhir 1 melawan 1 antara Bigetron dan juga Horde Boys. Constrate maju ke arah paling depan dan Bigetron by Vitality bisa menggunting posisi dari Horde Boys Chicken. Mereka dapatkan di match yang keempat di Wrangle terakhir.